Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Seperti biasa ya, saya Laras Sustiantoro akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini, tanggal 11 Maret tahun 2026. Ya, kemarin market beneran naik dan melewati zona supply di sini ya. Bahkan ini nih, garis yang saya buat sebelumnya itu disenggol juga nih, setengahnya ini. Oke, kita lihat retracementnya dulu ya. Dari high-nya ini menuju low-nya di sini. Nah, sekarang sudah melewati 50%. Kalau running saat aku bikin ini ya, videonya itu pas di kisaran 50%. Apakah akan lanjut? Saya pikir seperti itu. Karena kalau dilihat nih, body-bodinya aja ya, cenderung ke atas terus. Oke. Dan ini terutama yang di sini nih, penolakan buyer tuh tinggi banget ketika supply melimpah gitu, seller kuat, dorong terus sampai zona demand, langsung dinaikin. Hari berikutnya dinaikin lagi. Nah, hari ini pun pagi cenderung naik. Tapi hati-hati nih ya. Hati-hati karena kemungkinan ini akan ambil atas dulu, kemudian koreksi. Setelah itu bisa jadi dia naik lagi, bisa jadi dia bertahan di bawah. Tapi kalau malam ini nih, langsung tak kasih clue-nya ya, cuma detailnya nanti ini. Kalau besok pagi-pagi itu close market hari ini itu masih tetap hijau di atas, oke, hati-hati ini akan kena. Kalau ini kena, pasti all time high ini juga kena. Nah, sepertinya menuju ke situ. Nah, untuk intraday seperti biasa kita turun langsung 1 jam saja, jangan nggak kelamaan videonya gitu ya. Nah, kondisinya seperti ini 1 jam nih. Ada doji-doji di sini beneran jatuh. Setway lagi. Nah, sekarang bergerak naik. Oke, zona demand dan supply-nya sudah berubah. Kita lihat di sini. Yang tadinya menjadi zona supply sekarang menjadi zona demand. Nggak persis sih, saya atur dulu. Nah, ini. Jadi zona demand pertama kita ada di 5160. 5160 sampai 5180. Perhatikan ya, kondisinya seperti ini. Nah, ini setiap kali naik muncul zona demand. Setiap kali naik muncul zona demand. Artinya memang dia sedang merakit tangga ini, menyusun tangga untuk naik. Zona demand berikutnya ada di sini di 5100 sampai 5120. Nih ya, angka-angkanya ya. Nah, jadi kemungkinan dia akan ngejar ke atas, kemudian koreksi dulu nih, ada rejection dulu di atas, kemudian koreksi. Mungkin hanya sampai sini aja. Dan setelah itu terserah dia. Saya sih cenderungnya berpikir ini akan naik. Nah, zona supply-nya di atas. Di sini ya, di 230 nih angka yang saya buat sebelumnya nih, garis ini ya. 5230 sampai 5250. Nah, ini menjadi zona supply pertama. Kemungkinan nih pagi-pagi sudah di sini, kemungkinan akan uji ini. Kemudian ada fake ya, ada penembusan palsu, koreksi. Nah, setelah itu mungkin mantul baru ngejar naik lagi. Nah, zona supply berikutnya adalah masih tetap ya ternyata. Kalau dilihat ke belakang, ini kan saya persiapkan sebelum video dibuat ya, masih tetap. Jadi zona supply berikutnya nih yang di atas ini adalah 5380 nih, kegeser sedikit. Atasnya adalah 5420. Nah, most likely nih, sepertinya market akan naik dulu, kemudian koreksi ke bawah. Nah, setelah itu dia akan melanjutkan perjuangannya untuk naik. Turunnya ya sekitar ini aja, karena saya pikir market masih cenderung sideways. Naiknya pun hati-hati. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 19.30 ada core CPI. Sebelumnya 0,3% perkiraannya saya tidak dapat. Kemudian CPI, Consumer Price Index month on month diperkirakan tetap 0,2%. Consumer Price Index year on year antar tahun diperkirakan naik tipis dari 2,4 menjadi 2,5%. Kayaknya biasa aja nih, nggak terlalu ngaruh pada pergerakan harga. Sekarang
Trump ngomong banyak pun nggak terlalu ngefek ya. Sudah dianggap pembohong kali ya. Oh iya, ini Iran menolak ajakan damai, ajakan gencatan senjata, lanjut terus perangnya. Amerika bilang kalau akan melakukan pengawalan terhadap tanker minyak di Selat Hormuz. Makanya harga minyak agak turun gitu kan, bukan agak sih, turun banget. Tapi karena sebelumnya naiknya parah, ini minyak ya, tadinya naiknya parah, ini koreksi. Tapi Iran malah nantang nih, saya tunggu gitu. Mau dirudal juga itu. Kapal induk Amerika kena rudal gitu. Dan kapal-kapal suplai yang mengirimkan bahan bakar maupun rudal-rudal ke kapal-kapal destroyer itu juga jadi sasaran. Iya, kapal induk kalau decknya rusak udah nggak bisa buat nerbangin pesawat, dia jadi perahu kelotok aja gitu. Dan kemudian juga sama rudalnya habis, jadi ini destroyer mau ngapain dia? Cuma ngapung aja di situ. Jadi perahu ketinting gitu ya. Nah, yang trading brand hati-hati, masih turunnya masih curam. Tapi kita kan ngomongnya emas ya. Oke, balik ke emas. Jadi sudah terlihat ya mau kemana. Sekali lagi saya pikir market masih naik ini. Kalau di hourly kan kelihatan ya. Ada low, ada high, higher low, higher high, higher low, higher high. Bahkan ini higher high-nya di sini. Boleh dibilang ini low, high, higher low. Higher high-nya langsung di sini. Higher low. Nah, ini gelombangnya nih, gelombang terakhir dulu untuk Elliott wave. Setelah itu set list dulu di sini. Saya nggak yakin benar-benar turun, ini mungkin naik ya. Mungkin nggak sampai 340, tapi 300 sudah dibidik. Kemudian setway lagi. Perkiraan saya seperti itu. Tapi ya sekali lagi ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.